Selamat berjumpa teman-teman Bina Iman. Hari ini kita bicara tentang awasi kehidupanmu. Dipetik dari 1 Timotius 4 ayat 16 yang berbunyi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ada satu kewajiban yang sangat penting untuk keselamatan jiwa kita. Dan bukan hanya jiwa kita, tapi kita ini bisa punya pengaruh kepada orang lain. Sebagai orang Kristen umumnya, kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, kita bisa membuat orang lain menjadi lemah, bahkan bisa murtad. Apalagi kalau kita punya kedudukan yang dipandang hebat dalam gereja, lalu kita melakukan hal yang sangat memalukan, itu akan membuat orang lain bisa murtad, dan ini bahaya sekali. Hukuman akan lebih berat kalau demikian. Karena itu ada dua hal yang penting bagi kita, yaitu pertama, awasilah dirimu. Ini bicara tentang kepribadian kita. Jadi hal yang pertama, kita harus mengawasi kepribadian kita. Kepribadian kita ini tergantung dari pertama, spirit kita. Jadi kalau spirit kita ini jelek, misalnya spirit kita ingin membalas, seperti murid-murid waktu melewati dengan Tuhan Yesus Samaria, mereka ingat peristiwa bagaimana Elia itu minta supaya api turun dari langit untuk membinasakan ada tentara-tentara, ya 50 mati. Nah, mereka berkata, orang Samaria menolak Yesus, biar mereka juga mati. Nah, Tuhan berkata, kamu nggak tahu roh apa yang ada padamu itu. Jadi kita mesti hati-hati dengan spirit kita sendiri. Karena spirit kita ini akan mempengaruhi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Dan ini berbahaya. Ya, kalau pikiran kita sudah jelek, kita ingin membalas, kita ingin melakukan tindakan yang nggak benar, itu sangat buruk sekali. Karena itu diminta awasi dirimu. Istimewa kalau itu sudah dilakukan dalam perbuatan tubuh. Begitu banyak orang yang pakai nama Kristen tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Karena itu kita mesti hati-hati dengan diri kita sendiri supaya diri kita selamat. Yang kedua, bukan hanya kita harus memperhatikan yaitu kepribadian kita, juga ajaran kita. Dan ini menunjukkan ajaran yang kau terima, engkau ikuti, itu bisa membawa celaka atau keselamatan. Karena itu kalau sudah mendengar firman Tuhan, jangan cuma menilai, wah pengikutnya banyak. Saudara mesti menilai apakah benar tidak menurut Alkitab, apakah benar tidak menurut firman Tuhan. Walaupun orang itu terkenal sekalipun, kita mesti hati-hati dengan pengajarannya. Pengajaran apa yang kita perlu awasi? Khususnya bagian ini dikatakan ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Diulangi lagi ayat 16 tadi, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Jadi ada satu pengajaran yang perlu kita awasi, yaitu apakah iman kita itu berkembang sampai pada titik ketekunan. Ya, jadi kita mesti betul-betul bisa bertekun, artinya setia dalam apa yang kita percayai sampai akhir, kita pegang sampai kematian. Nah, ini yang harus kita beri contoh kepada orang lain.
Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa supaya kami mengawasi diri kami sendiri, hidup kami, khususnya kepribadian kami dan pengajaran yang kami terima. Dan biar kami suka membaca Alkitab supaya kami bisa membedakan apakah yang pengajaran yang diberitakan pada kita itu benar menurut Alkitab. Tuhan tolong anak-anak-Mu beri hikmat akal budi, kebijaksanaan untuk membedakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.